Sobat Amita, Arya Daru, diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri yang ditemukan sudah kehilangan nafas di kosnya. Nah, dalam hal ini, Siswanto, penjaga kos yang kita ketahui ya menjadi pusat perhatian juga akhir-akhir ini, menyatakan dan menginformasikan bahwa ternyata ada 6 hal tentang Arya Daru. Jadi berikut ini adalah 6 pengakuan dari penjaga kos yaitu Siswanto, yang dimana selama ini akhir-akhir ini dia mengamati kondisi dari diplomat muda Arya Daru. Seperti apa pengakuan dari Siswanto ini? Kita perhatikan bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Amita Sihombing supaya kita sama-sama bisa berkolaborasi dan maju bersama, saling berbagi. Semoga kalian sehat, aku doakan kalian juga sejahtera dan juga senantiasa diberikan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, Sobat Amita, bagaimana Siswanto ini memberikan pengakuan yang terbaru, 6 pengakuan terbaru dari Siswanto ini. Kita perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama adalah bahwa Siswanto ini menemukan Arya Daru ini terakhir sering duduk bengong sambil merokok. Jadi Arya Daru ini diketahui sebelumnya dia suka nge-vape, tapi akhir-akhir ini dia beralih jadi merokok. Jadi menurut Siswanto, diplomat muda Arya Daru ini terakhir-terakhir ini sering diam dan juga sering bengong. Dan Siswanto ini menyatakan ya bahwa memang Arya Daru ini adalah penghuni kos yang paling lama yang ada di kos-kosan tersebut. Jadi kalau libur itu si Arya Daru ini terlihat sering duduk bengong akhir-akhir ini. Jadi ada satu meja dan ada satu kursi di pojokan yang biasa dipakai oleh Arya Daru ini, yang diperhatikan oleh Siswanto, kok Arya Daru ini akhir-akhir ini sering bengong ya. Jadi sekira 2 bulan yang lalu sebelum ditemukan Arya Daru ini kehilangan nafas, itu Siswanto sempat melihat Arya Daru ini duduk di kursi yang ada mejanya itu sambil merokok gitu ya. Nah, jadi Siswanto ini juga mengakui bahwa Arya Daru ini bisa dibilang dia ini belum pernah melihat Arya Daru ini membawa temannya masuk ke dalam kos ya, atau membawa temannya ke kos-kosan tersebut. Jadi yang sering dilihat Siswanto ini ya Arya Daru ini paling keluar malam-malam gitu ya. Jadi kalau pulang ke kos itu sore hari, dan kemudian sekira pukul 20 sampai atau sekitar 20 sampai pukul 21 ya, sekira itu biasanya dia keluar lagi naik taksi online. Pulangnya kadang-kadang ya Siswanto ini kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak, tapi seringnya enggak ya, karena kan masing-masing pegang kunci. Jadi Siswanto sendiri kurang memperhatikan kondisinya. Terus pihak Siswanto juga bilang bahwa karena memang Siswanto ini kan tinggalnya di belakang, jadi kadang-kadang ya memang dia jarang melihat penghuni kos yang lain. Jadi bukan hanya jarang melihat Arya Daru, tapi juga jarang melihat penghuni kos yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua pengakuan dari Siswanto, tadi kan ada 6 ya, ini yang kedua. Ini Siswanto ini mendapatkan pesan dari istri Arya Daru, yaitu istrinya tuh telepon gitu ya jam 12:30 malam, disuruh ngecek, katanya saya khawatir banget nih, jam 9 katanya masih kontak-kontakan sama suaminya ya, dalam hal ini Arya Daru, tapi setelah itu kok langsung hilang kontak gitu. Terus istri Arya Daru ini minta Siswanto untuk ngecek, tolong dong dicek, saya kok khawatir ya gitu. Nah, kemudian saya sambil ditelepon
istrinya itu sekitar jam setengah 1 malam gitu. Padahal terakhir itu jam 9 istrinya sempat menghubungi Ariandaru, menghubungi suaminya, tapi setelah itu hilang kontak. Kemudian setelah itu Siswanto datang nih ke kamar Ariandaru kan, dia mengetok-ngetok tapi nggak ada jawaban dari dalam. Sambil telepon sama istrinya tuh seperti yang kita lihat di CCTV ya, itu sekitar jam setengah 1 gitu. Nah kemudian dia ke kos-kosan atau ke pintu kos dari Ariandaru, ketok-ketok tapi nggak ada suara. Dia bilang ke istrinya, istri Ariandaru, "Bu, nggak ada suara di dalam." Nah saat itu istri Ariandaru, yaitu namanya Pita, meminta Siswanto melihat kaca film dari jendela itu agar Siswanto ini jadi maaf ya kebelit-belit, gubrak deh. Oke, sorry banget ya. Jadi ini karena belum ada editornya, jadi aku lagi rekrut editor ya, jadi ini masih manual banget, mohon maaf ya. Nah jadi waktu Pita itu sambil menelpon Siswanto, Pita tuh bilang, "Pak, minta tolong dong cek ke kaca jendela, itu lampunya nyala apa enggak," gitu kan. Nggak pakai korden kan, jadi pakai kaca film. Coba dicek lampunya nyala apa enggak. Nah Siswanto melihat bahwa lampu di dalam kamar itu mati. Lalu Siswanto bilang sama istri Ariandaru, yaitu Pita, "Lampunya mati, Bu. Saya sudah tengok tapi lampunya mati, Bu." Begitu kata Siswanto, kurang lebih seperti itu. Kemudian Siswanto juga mengakui ya bahwa Pita atau istri Ariandaru inilah yang meminta Siswanto untuk mengecek CCTV diputar agar bisa terlihat kamar lebih jelas. Kemudian Siswanto ini juga mengakui sebelum dia diminta mengecek kamar Ariandaru, tidak ada kejadian atau sesuatu yang aneh di kosnya. Gak ada yang aneh, soalnya penghuni sebelahnya Ariandaru itu jam setengah 1 juga belum tidur, jadi gak ada yang aneh, kata Siswanto. Nah, jadi Siswanto ini juga mengakui ya bahwa di kos-kosannya tuh ada 15 CCTV. Jadi lumayan banyak juga 15 CCTV. Cuman pertanyaannya, apakah 15 CCTV ini bisa mewakili kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada Ariandaru? Inilah yang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warga plus 62. Dan semuanya 15 CCTV ini sudah diambil oleh polisi sebagai barang bukti, termasuk juga yang ada di kamarnya, di kamar Ariandaru atau mungkin yang di depan kamarnya Ariandaru ya. Jadi Siswanto ini juga nggak menampik bahwa rekaman CCTV yang beredar itu juga menunjukkan bahwa dia menyambangi kamar Ariandaru di malam kejadian itu, seperti yang saat ini videonya beredar luas ya, yang kita sama-sama sudah lihat. Nah, berikutnya pengakuan dari Siswanto yang ketiga adalah agak aneh ya. Aku pun juga berpikir begitu sebelum masih awal-awal kejadian itu ya, waktu masih heboh. Kok buang sampah malam-malam? Nah, pada saat Siswanto itu melihat CCTV, dia mengaku melihat gelagat yang aneh dari Ariandaru yang buang sampah malam-malam sebelum kejadian gitu ya. Padahal saat itu kondisinya gerimis, jadi ngapain ya sampai dibela-belain buang sampah ke depan. Padahal sebelumnya menurut Siswanto, Ariandaru ini nggak pernah buang sampah ke luar gitu, karena di depan kamarnya itu sudah disediakan tempat sampah sendiri yang setiap pagi selalu Siswanto ambil dan dibuang keluar. Jadi pertanyaannya aneh, kenapa dia buang sampah keluar malam-malam itu? Kita juga sudah melihat ya CCTV-nya, video dari CCTV tersebut. Tiap pagi saya yang buang sampah di depan kamar setiap penghuni kos, tapi malam itu dia buang sendiri, ungkap Siswanto. Jadi biasanya walaupun banyak sampahnya, tetap buang itu di depan kamar. Jadi ini agak aneh gitu. Nah, sebenarnya polisi juga ini yang sedang ditunggu ya oleh warganet. Sebenarnya sampah itu isinya apa? Jadi kalau biasanya di film-film atau di detektif itu kan
kalau aku suka lihat film-film detektif itu kan ya semua seputaran TKP itu selalu diambil barang-barang atau sesuatu yang dicurigai sebagai atau yang dicurigai untuk bisa menjadi barang bukti. Jadi kita nggak tahu nih apakah kepolisian sudah mendapatkan bukti dari tempat sampah tentang sampah apa yang dibuang oleh Arya Daru pada malam hari sebelum kejadian Arya Daru kehilangan nafasnya. Kemudian pengakuan yang keempat dari Siswanto ini bahwa sekira pukul 5:30 pagi Siswanto nih ditelepon lagi sama Pita. Mungkin Pita ini istrinya Arya Daru tuh masih penasaran kok dihubungi nggak bisa, kemudian benar-benar kondisinya itu mengkhawatirkan, sehingga Pita minta Siswanto ini untuk mendatangi lagi kamar dari Arya Daru. Jadi kemudian Siswanto pergi ke kamar Arya Daru kemudian mengetuk. Nah, sampai pukul 6:30 Siswanto ini mondar-mandir di depan kamar Arya Daru dan diminta sama istrinya Arya Daru untuk mengetuk lagi gitu. Nah, Siswanto ini juga bingung. Teman saya mau kerja sampai tanya, "Ada apa Mas Sis? Kok bingung banget?" Kata temannya Siswanto ini. Karena tidak ada jawaban dari dalam, maka Pita atau istri Daru meminta untuk membuka kamar kos secara paksa. Saat itu Siswanto meminta izin dulu ke pemilik kos ya. Kemudian kata pemilik kos, kalau diketok-ketok dari semalam gak ada suara, coba deh kamu cek, itu kata pemilik kos. Jadi oleh sebab itu seperti yang kita lihat ya di CCTV atau di video CCTV, Siswanto berusaha untuk membuka paksa pintu kamar kos dari Arya Daru. Gimana caranya bisa masuk? Cek di dalam ada orangnya atau tidak, katanya. Akhirnya Siswanto mengajak temannya tuh untuk membuka kamar Arya Daru. Itu pengakuan yang keempat. Kemudian pengakuan yang kelima, yaitu pada saat Siswanto berhasil membuka kamar Arya Daru, Siswanto tuh mengaku tidak memiliki pikiran aneh-aneh. Makanya banyak warganet yang berpikiran atau bisa dibilang menduga atau menuduh gitu ya, kok Siswanto ini kayak tenang-tenang aja gitu ya, nggak ada ekspresi kaget, panik, stres ataupun ya histeris atau seperti apa gitu ya, karena melihat sesuatu yang begitu mengerikan gitu ya, yang begitu tidak wajar gitu. Nah, Siswanto nih pada saat masuk tidak memiliki pikiran aneh-aneh. Dia hanya mengira bahwa Arya Daru nih tertidur dengan tertutup selimut. Makanya pas masuk Siswanto tuh panggil, Pak Daru, bangun, sudah siang." Tapi ternyata nggak ada pergerakan dari selimut dan nggak ada suara. Lampunya tuh belum dinyalain tuh sama Siswanto. Nah, saat itu Siswanto melihat ada kuning-kuning di atas selimut dan dia juga mengira bahwa itu adalah handuk. Saya dekati, nah ternyata adalah lakban. Langsung dia keluar dari kamar itu, dia pergi, begitu ungkapnya. Dan Siswanto mengaku bingung melihat hal tersebut dan disarankan untuk melapor ke RT agar ditembuskan ke polisi. Walaupun sebenarnya aku sendiri agak bingung ya, kenapa pada saat membuka atau mendobrak pintu kamar kos dari Arya Daru, kalau memang dicurigai, kenapa dia tidak langsung meminta Pak RT dan timnya untuk bersama-sama membuka pintu dari kamar kos Arya Daru? Karena kan ya kalau ada apa-apa ya kejadiannya seperti sekarang, Siswanto jadi diduga yang macam-macam gitu kan. Nah, tadi itu adalah pengakuan dari Siswanto yang kelima. Nah, ini adalah pengakuan Siswanto yang keenam. Nah, setelah ramai gitu ya, Siswanto tuh langsung diminta ke belakang untuk diinterogasi oleh polisi. Jadi polisi memanggil Siswanto. Kemudian dia langsung dibawa ke belakang, dimintai keterangan dan langsung diperiksa setengah hari.
Begitu menurut Siswanto. Ya, diakui oleh Siswanto, seluruh CCTV yang ada di kos sudah disita sama polisi, termasuk yang ada di dapur hingga yang ada di kamarnya. Dalam hal ini rasanya kamarnya Siswanto itu sendiri. Begitu warganet, Sobat Amita, begitu ya pengakuan 6 pengakuan dari Siswanto, penjaga kos dari Ariandaru, diplomat muda yang kehilangan nafas di awal bulan Juli yang lalu. Jadi memang pengakuan-pengakuan ini dianggap sebagai sesuatu yang baru ataupun setengah baru, tetapi pastinya kita tidak tahu pasti apakah memang ini Siswanto dalam rangka berkelit, ya, apakah memang Siswanto ini mencoba untuk menutupi sesuatu, ataupun Siswanto ini ternyata berusaha untuk tidak mengatakan yang sebenarnya dengan membatasi pernyataan-pernyataan yang sebenarnya harusnya dia sampaikan ke pihak yang berwajib ataupun ke pihak keluarga dalam hal ini. Tapi seperti yang sebelumnya sempat aku sampaikan bahwa dari pihak keluarga sedang membuat satu tim yang dimana mereka akan mencoba menginvestigasi lebih dalam lagi tentang kepergian dari diplomat muda Ariandaru, karena pihak keluarga masih belum bisa menerima bahwa diplomat muda Ariandaru telah menghentikan nafasnya sendiri. Jadi pihak keluarga masih berupaya untuk menemukan yang sesungguhnya seperti apa. Jadi kita tetap keep watching dan keep waiting. Apakah hasilnya nanti sama-sama kita tunggu. Kita berharap yang terbaik dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dan juga tetap ikhlas menerima apa yang saat ini terjadi. Demikian Sobat Amita, kita ketemu lagi di video berikutnya di Bernadette, berita non update. Sampai jumpa. Dah.